Dan hari ini saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu, tidak apa-apa. Orang yang sudah meninggal itu boleh diceritakan kebagusannya, ya, boleh diceritakan. Karena beliau ini memilih jalur malamatiyah. Malamatiyah, tidak terkenal, Pak. Tidak ingin dikenal. Bahkan guru saya itu bisa nutupinya, belok-beloknya bisa. Ya, kalau kita kan masih lurus terus ya. Ini saya loh. Kamu belum tahu saya kan? Jadi beliau ini bisa belak-belok. Nah, kenapa saya bilang malamatiyah? Ya, malamatiyah itu kata orang umum tidak terkenal di sini, tapi katanya terkenal di sana gitu. Ya, artinya di dunia rohani. Baik. Bapak Ibu, keluarga besar Tarekat Sakariyah Nuswantara, alhamdulillah hari ini kita bersama berkumpul di rumah di mana saya dulu dibina oleh beliau. Tadi alhamdulillah kita sudah banyak mengambil pelajaran dari putranya, Mama Kiai Haji Solihin. Banyak sekali ya, Masya Allah. Harus kita teliti lebih dalam apa yang beliau tadi sampaikan. Dan alhamdulillah sebelum kita kesini kita telah bersama untuk berziarah kepada beliau. Tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi kita sebagai penerusnya. Bersanding di depan makbarah guru tercinta kita semua. Dan alhamdulillah kita telah berdoa bersama untuk beliau. Dan tadi alhamdulillah dipimpin oleh putra beliau. Jadi semoga doa ketika kita tahlil di makbarah semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh guru kita semua. Sudah jam 2 malam Bapak Ibu. Wah, salah saya jamnya nih ya. Tanpa terasa kita hari ini benar-benar dalam puncak kebahagiaan, karena bagaimanapun kita ini termasuknya sedang mengetahui tapak tilas tentang Tarekat Sakariyah Nuswantara. Jadi tanpa beliau sanad tarekat dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu tidak nyambung kepada kita, dan beliau juga memiliki sanad tarekat Suhrawardiyah Wasatoriyah. Jadi dengan adanya beliau alhamdulillah beat dan talqin dalam jalur Tarekat Sakariyah itu mengalir kepada saya dan terus mengalir kepada ibu bapak semua. Jadi kita sebagai penerus-penerusnya hari ini merasa bahagia ya Bu ya. Gitu Pak, senang Pak. Oke. Bisa melihat rumah guru dan tadi bisa melihat makbarah
guru kita semua. Dalam tapak kilas ini namanya juga haul, ya. Maka izinkan saya untuk sedikit menerangkan, Bu, biar ibu bapak tahu bagaimana perjalanan Robitoh ini bisa sampai kepada sampean. Dulu waktu saya SD kelas 6 itu sekitar kurang lebih tahun 91 karena saya juga lulusan 91. SD saya namanya SD Karanganyar waktu itu. Kebetulan desanya desa Karanganyar. Bapak saya almarhum itu memanggil saya, kalau nggak salah itu jam 2 hari Jumat. Gus, kamu dipanggil oleh seorang kiai disusukan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum tahu itu. Waktu itu nama desa Susukan. Di mana Pak? Di Tegal Bubuk. Nah kalau Tegal Bubuk saya tahu, karena sering ini ya ke pasar waktu dulu di perapatan ya. Baik. Nah, saya pun manut kepada orang tua, dan saya diajak ke sini, ke tempat beliau. Waktu itu pakai Vespa, Bu. Pakai apa? Pakai Vespa. Nah, di sini turun dan bapak saya mengucapkan salam di pintu. Sebalik ketuk-ketuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah dijawab oleh beliau. Dibukakan pintu. Nah, disuruh masuk. Beliau bilang ke bapak saya, ini anak kamu. Mohon maaf, cuma ini versinya versi bahasa Indonesia. Kalau beliau nanti apa? Orang Susukan sini ya. Oke. Nah, dijawab oleh bapak saya, benar ini anak saya, anak yang kedua. Nah, suruh sini. Terus saya suruh mendekat. Gemeter Pak, gemeter saya ditarik tangannya sama beliau. Kemudian saya dipeluk. Nah, kemudian saya disuruh menirukan apa yang beliau ucapkan. Dan itulah yang kemudian kita kenal dengan baiat dan talqin. Saya pun menirukan. Yang namanya juga masih kelas 6 SD, Bu ya. Masih cilik dia, wong kroya maya. Iya. Nah, selesai saya pun didoakan. Nah, saya diem aja, hanya mendengarkan guru saya itu ngobrol dengan bapak saya. Nah, tapi sepaham saya, guru saya meminta kepada bapak saya agar saya itu disuruh sering ke sini. Itu perintah ke bapak saya. Nah, karena bapak saya itu muridnya juga. Muridnya juga. Nah, singkat cerita, saya dari kecil sering ke sini. Nah, di umur saat saya SMP itu, saya mulai diajarkan beliau metode tarekat Satria. Saya belajar menjadi santri muktadi. Dan waktu itu
saya disuruh berulang-ulang untuk berzikir lam alif. Lam alif ya. La ilaha illallah dengan jalur lam alif. Nah, sampai di kelas 2 SMP, nah ini Bapak Ibu, saya telah menyelesaikan yang namanya tingkatan santri kamil mukamil. Kamil mukamil. Nah, kemudian saya disuruh untuk melakukan yang dulu guru-guru pernah lakukan. Kebetulan Bapak Ibu, guru kita ini adalah teman seperjuangan dalam riyadhah dengan kakek saya, adiknya nenek ya. Kebetulan kakek saya itu pelaku Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari sektor hak. Singkat cerita, kenapa kemudian saya bisa diundang oleh beliau ke sini? Itu awalnya pertemanan dengan kakek saya itu. Kakek saya namanya Kiai Haji Ahmad Jani Dahlan, dan dia juga pernah ke sini dulunya. Dan guru kita semua juga pernah ke majelis kita. Cuman bawa jaring. Bawa apa? Jaring. Karena kesenangan dia itu dulu apa? Jaring. Nggak tahu sekarang kemana jaringnya. Oke. Baik. Nah, beliau dengan kakek saya itu ketemu di Talun. Di Talun. Kebetulan keduanya ini itu sedang riyadhah 40 hari di Talun. Tapi konon kata guru, duluan kakek saya. Duluan apa? Kakek saya di Talun. Akrab ibu bapak, akrab, ngobrol-ngobrol. Namanya orang tarekat dan orang tarekat. Sudah tentu pasti riyadhahnya itu ilallah. Ilallah. Nah, rupanya beliau ini sudah mufakat, ingin melakukan riyadhah panjang, yang katakanlah tidak pulang-pulang ya, tidak apa? Pulang-pulang dalam waktu yang lama. Akhirnya beliau sepakat untuk melanjutkan. Itu berdua saja Bu. Kalau ibu-ibu terus pas di Talun 40 hari ketemu sama temannya lagi, ibu-ibu 40 hari lagi, kira-kira gimana Bu? Pulang apa? Lanjut ya? Lanjutin. Ya, iya. Mau pulang. Ya. Kemudian beliau berdua ini itu mampir ke Waduk Dharma. Mampir ke Waduk Dharma. Nah, dari Waduk Dharma kemudian beliau ini langsung ke Goa Saparwati. Nah, di Tasik Malaya, di sana ya, di tempatnya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, kakek saya ini dengan Sataria itu sudah nggak asing, sudah nggak asing karena beliau juga sama mempelajari tarekat Sataria, dan tentunya ini dari leluhurnya juga. Jadi walaupun beliau orang Qadiriyah, kemudian melakukan riyadhah panjang itu melalui jalur tarekat Sataria. Karena yang didatangi itu tempatnya guru-guru Sataria. Nah, jadi di Waduk Dharma di Kuningan di sana itu ada petilasannya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, kemudian ke sana ya, ke Tasikmalaya, ke Syekh Abdul Muhyi. Dan
Konon katanya mereka berdua ini lama Pak di sana. Lama sekali. Namanya juga sedang mahabbah kepada Allah ya. Sedang apa? Mahabbah kepada Allah. Nikmatnya tanpa terhenti, tanpa terputus sebelum pamulaki. Apa? Pamulaki. Ya. Nah, kemudian beliau ini melanjutkan perjalanan dari Gua Pamijahan itu ke arah selatan, laut selatan. Dan Pelabuhan Ratu diteruskan sampai ke ujung kulon. Nah, beliau berdua di ujung kulon, Bapak Ibu. Di ujung kulon. Saya tidak diceritakan jelas berapa hari beliau berdua di ujung kulon. Nah, habis dari ujung kulon, kemudian beliau ini ke Syekh Kuro. Syekh Kuro Karawang. Nah, di Syekh Kuro ini, alhamdulillah, saya dapat cerita dari beliau. Yeah. Beliau tiap hari itu membaca Al-Quran. Maka kemudian beliau itu setiap hari tidak pernah lupa baca Al-Quran. Saya sendiri saksinya. Ketika saya di sini, selalu beliau itu baca Al-Quran. Nah, kemudian mereka berdua pulang bareng juga. Dan itu perpisahannya di Desa Bunder kan? Desa apa? Ada apa? Perempatan berarti. Perempatan. Nah, dari beliau ke sini, guru kita dan kakek saya ke sana arahnya. Namanya juga Desa Kroya ya. Jadi arahnya ke sana. Nah, sebelum perpisahan itu wasiat guru saya ini kepada kakek saya. Kalau boleh saya minta generasi kamu untuk belajar ke saya. Itu ceritanya. Dan itu diiyakan oleh kakek saya. Gitu. Nah, ini nggak tahu kenapa alasannya itu. Ya. Nah, mungkin karena kakek tahu darah-darah keluarga kesananya itu darah sata dia bisa jadi begitu Bapak Ibu. Nah, sudah begitu. Kemudian beliau berpisah, disusukan dan di Desa Kroya. Nah, karena waktu itu belum ada Karanganyar, masih Desa apa? Kroya. Nah, ini waktu muda. Waktu apa? Mudanya beliau. Nah, kemudian saya putus sekolah di kelas 2 itu. Kelas 2 SMP saya putus sekolah, Pak. Jadi kalau saya itu kalau disuruh nyalon kubu kayaknya nggak bisa. Kejar paket kan? Kejar paket kan? Nggak bisa. Jadi ya sudahlah. Dan saya pun disuruh riadoh seperti apa yang guru-guru laksanakan di waktu mudanya. Bismillah, saya pun melaksanakan. Nah, sesudah saya melaksanakan riadoh muter-muter Jawa Barat itu, jangan ditanya berapa lamanya ya, sebentar. Panjangan riadoh sampean sebentar ya? Iya. Enggak lama, masih lamaan guru saya ya. Nah, saya pun samikna wa atokna mengikuti. Nah, kemudian saya kembali lagi di sini dengan beliau. Dan hari ini saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu dan Bapak, orang yang sudah meninggal itu boleh diceritakan kebagusannya. Ya, boleh diceritakan. Karena beliau ini memilih jalur malamatiyah. Malamatiyah. Ya, tidak terkenal, Pak. Ya, tidak ingin
dikenal. Bahkan guru saya itu bisa nutupinya, belok-beloknya bisa. Ya. Kalau kita kan masih lurus terus ya. Ini saya loh. Kamu belum tahu saya kan? Nah, jadi beliau ini bisa belak-belak. Nah, kenapa saya bilang Malamatiyah? Ya, Malamatiyah itu kata orang umum tidak terkenal di sini, tapi katanya terkenal di sana gitu. Ya, artinya di dunia rohani. Baik. Nah, saya berkali-kali bingung, Pak. Ini juga ada cucunya juga sering tidur sama saya dulu itu. Jadi dulu itu, ketika sudah pada tidur, saya sering menerima tamu, Pak. Malam-malam ya. Malam-malam. Dan tamu itu asing bagi saya. Asing. Ada yang dari Kerawang, ya. Ada yang dari Palembang waktu itu, ya. Ada yang dari Tulung Agung, ya. Jadi asing bagi saya. Kemudian, alhamdulillah sedikit saya dikenalkan sama guru. Dan itu saya disuruh jangan ngomong-ngomong ke siapapun. Gak apa-apa, beliau sudah pulang ke rahmatullah. Ya, saya ngobrol gak apa-apa ya? Oke. Anggap saja dongeng ya. Dongeng Pak ya. Nah, sedikitnya saya banyak nguping-nguping apa yang beliau bicarakan malam-malam ini. Oke. Ya, sebisa saya untuk menjadi pelayan. Dari nguping-nguping saya ini, ternyata mereka membicarakan tentang umat. Tentang apa Pak? Masya Allah. Ya, namanya juga. Setiap manusia pasti Pak ingin bermanfaat di dunia, ingin bisa di belakang Rasul, ya, untuk rahmatan dan rohanullahu ta'ala fi ardi. Begitu para wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah wewangian Allah di bumi. Wewangian Allah di bumi. Saya pernah ke Jawa Timur, Pak. Dan beliau menanyakan tentang guru kita. Namanya sudah di Jawa Timur, Pak. Di Jawa? Mohon maaf, keluarga. Padahal guru saya itu kalau pagi di sini jualan, Pak. Ya, jualan nasi ya. Warung kecil-kecilan beserta dengan istri tercintanya. Nah, tapi ketika saya di Jawa Timur, itu di sana menanyakan tentang beliau. Nah, dan nama beliau itu jelas, Nasir Nurullah. Nasir Nurullah. Kalau tadi di Makbaroh itu tulisannya hanya Haji Nasir saja, tanpa ada Nurullah. Baik. Dan saya juga dikasih nama sama beliau tentang bagaimana beliau dikasih nama Nurullah. Perjalanan panjang, Pak. Nah, kemudian di sana menanyakan kembali tentang orang Wino. Tentang apa? Orang Wino. Jadi ada namanya Ki Ahmad Wino. Ki Ahmad
Wino. Masya Allah. Dan saya hanya diam, hanya diam. Walaupun saya muridnya ya, walaupun saya muridnya. Dan di Jawa Timur termasuk Mbah Yai Jalil. Tolong aku. Itu beliau pernah ke sini, ke guru kita, dan guru kita juga pernah ke sana. Tolong aku. Nah, jadi saya jadi santrinya, katakanlah bingung dengan keadaan ini, tapi saya yakin, waktu akan menjawab semuanya. Dan pada akhirnya beliau yang tidak dikenal namanya ini kemudian kita kan, dan alhamdulillah ribuan orang dari keluarga besar tarekat Satariyah Nuswantara khususnya tiap hari berdoa hadiah Fatihah kepada beliau. Apa itu sudah bukan yang namanya kemuliaan, kemuliaan kan? Tiap hari beliau didoakan oleh penerusnya, dan adalah kita semua. Dan mungkin masyarakat di sini juga ada yang sedikit bingung juga ketika haul pertama ya. Ketika haul pertama, ramai sekali, banyak yang mendoakan, bahkan alhamdulillah Sultan Kacirbonan hadir di makbaro beliau. Alhamdulillah. Apakah ini tidak menandakan sebuah kemuliaan? Kita harus meyakini sebagai santri bahwa guru-guru kita itu semua mulia. Dan terus kita doakan. Nah, sudah jam 3, sebentar lagi subuh. Jadi kita alhamdulillah banyak tausiah dari putra beliau ya, Kiai Haji Solihin. Itu ada ruh jismani ya, ada ruh apa? Jismani, Masya Allah ya. Ada tentang ruh, dan yang beliau buka itu dari kitabnya si Abdul Qadir Jailani. Tentunya ini menjadi dorongan kita semua ya, untuk lebih mempotensikan ruh kita. Apalagi guru kita mengajarkan tentang zikir ruh. Zikir apa? Zikir ruh. Nah, tentunya dengan zikir ruh ini semoga lapisan-lapisan ruh yang ada di diri kita ini kemudian mampu apa Pak Bu? Berkuat lintas dari ruh kita ini. Maka kemudian beliau juga menerangkan tentang timbulnya karomah dari ruh jismani itu, termasuk berjalan di atas apa? Melipat apa tadi? Jarak. Melipat jarak. Bicara karomah Pak Bu, saya ragu sih tidak. Tapi kadang yang namanya karomah itu hadir dengan begitu saja. Mungkin ini sebagai hadiah dari Allah untuk hamba-hambanya yang selalu mengingatnya. Pernah suatu saat, kalau guru masih hidup saya nggak berani nih, karena guru saya sudah pulang ke rahmat Allah, sudah meninggal. Saya berani. Semoga saya dimaafkan. Baik. Jadi 12:30 itu
guru ambil wudhu, terus sholat. Saya nggak tahu sholat apa. Habis sholat kemudian beliau duduk sebentar berdoa, manggil saya. Gus, tolong. Nanti saya mau sekamar dan nanti dikunci. Tolong jaga. Kalau bibi kamu itu, bibi itu istrinya, nanya, saya ngomong aja di kamar dan tidak boleh diganggu. Saya pun manut, jaga di kursi itu di depan ruang tamu. Saya manut. Ya namanya orang Sataria ya. Kadang guru itu ngajarin juga untuk melek kan. Melek. Makanya sampai pada suka melek apa melek? Oh. Melem sambil merem. Baik. Jadi saya kayak ngantuk begitu ya, namanya juga lagi jaga sendirian. Kalau melek apa? Kumpul kan? Ada kopinya lah. Iya. Jadi saya sedikit ngantuk. Ketika saya kayak tidur ayam itu, namanya naumah ya. Tidur apa? Ayam. Nah, itu guru ada yang jemput. Ada yang apa? Jemput. Itu dalam apa ngantuk saya begitu. Ada yang jemput aja. Nah, akhirnya saya terjaga, kaget, saya tidur. Padahal saya disuruh apa? Jaga. Namanya anak kecil waktu itu ya, masih apa cerewong Cirebon berduli kan, berung ya, bandel. Kemudian saya penasaran, saya ngintip. Nah, pas ngintip itu saya bingung juga. Ini di mana mama tidur kan? Ya, bingung kan? Nah, akhirnya saya gemeter gimana gitu. Tadi itu mimpi kalau nggak salah kan? Nah, akhirnya saya kebingungan di depan ini. Udah masuk lagi. Namanya lagi apa Pak? Berung ya. Berung jahat ya. Berung jahat ya. Berung jahat. Saya pun ya begitu. Oke. Jadi kalau termasuk murid, saya ini murid bandel ya. Rasa ingin tahu gara-gara tidur ayam. Sering tidur ayam. Sering ya. Oke. Saya akhirnya memberanikan diri. Dan ternyata mamang tidak ada. Saya kebingungan, takut emak nanya kemana si mamang, karena dulu saya panggil dia mamang haji. Akhirnya sebelum subuh itu saya kemana-mana nyari, sampai ke belakang juga sudah saya cari. Kebetulan emaknya itu masih tidur juga, saya nyari sampai ke sana karena guru kita itu suka ke kali itu Pak. Ada sungai di sini. Ya, ada apa? Sungai. Sampai saya ke sana. Kan ada musola di sini. Nah, dan akhirnya saya putus asa. Ya sudah. Saya pulang. Nah. Alhamdulillah, mak tidak nanya. Tidak apa? Tidak nanya. Aman. Habis subuh, setelah saya sholat subuh, mamang datang
Dan ternyata datangnya itu bukan dari kamar. Bukan dari apa? Kamar, tapi dari pintu depan. Nah, kemudian saya membuka, karena saya sholat subuhnya di situ Pak, di apa, ruang tamu itu. Saya buka, dan ternyata ada oleh-oleh. Ada apa? Oleh-oleh. Kamu sudah nunggu lama, tuh sudah dimakan. Kalau bahasa Melayunya begitu. Nah, saya buka, saya makan. Yang namanya lapar Pak ya. Tadi aja dari Pak Barong enak ya, makanya di sini ya. Nasi jamblang. Oh, nasi jamblang. Itu nasi jamblangnya Mang Jana ya. Iya. Sudah viral ya. Baik. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, kemudian bismillah, bukannya kita berbangga diri ya. Maaf. Ini sebagai cambuk Pak bagi kita semua. Cambuk bagi kita semua. Bahwa kita ini diciptakan Allah untuk menyembah dan beribadah. Tadi sudah disampaikan sama putra beliau ya. Jin dan manusia diciptakan untuk sudah. Nah, kepada ahli ibadah pasti akan ada sesuatu yang di luar dugaannya ataupun di luar dugaan orang lain. Ya. Ada saja. Anggap itu hadiah dari Allah. Tapi bagi mereka yang telah memiliki kelebihan itu, mohon maaf, itu bukan suatu tujuan. Ya. Jadi kalau belajar tarekat, kemudian jangan berpikir untuk menjadi sakti, menjadi hebat dan lain-lain lah. Tidak. Ya, tapi tetap continue untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apalagi tadi diceritakan sama putra beliau tentang zikir bu tadi ya. Iya. Jadi dulu Mamang pernah menceritakan kepada saya, Gus, itu kalau zikir kamu itu harus rasanya gitu, langsung kerasa dulu gitu. Kebetulan juga leluhur beliau itu ada namanya Ki Bagus Rasa. Ya. Nah, yang kemarin kita ziarah ya. Ya. Nah itu. Nah, jadi rasanya harus jauh. Rasanya harus jauh. Oke. Nah, tidak ada yang dirasa saat membaca kecuali Allah. Jangan main pikiran, kata guru kita. Kalau main pikiran nanti kadang namanya pikiran kita Pak. Hadir bayangan hewan, hadir bayangan apa? Pohon, dan hadir segala rupa yang hadir itu. Jadi agar sampai akal ini tidak muncul gambaran-gambaran itu, maka dia harus diringkas, dilebur ke rasa. Rasa ini syukur, yang di dalamnya ada sir. Ada apa? Sir. Rahasia. Jadi pikiran harus dileburkan kepada rasa. Zauq, rindu kepada Allah, kangen kepada Allah. Maka kemudian kita sebagai penerusnya ketika baca nah, itu harus benar-benar rasa kita itu harus kuat. Rasanya harus kuat. Ya, tentunya hanya kepada Allah. Jadi yang kuat ketika itu ya. Hatta nahat qulubuhum lina wa min adimi sa'bihi lam tahbihi wa usribat makna domirisa. Itu keterangan dari zikir ya. Jadi di jantung kita itu, di jantung apa? Kita yang namanya kolbu.
itu selalu tertarik untuk menuju Allah. Selalu tertarik untuk menuju Allah. Tertarik. Nah, ketika tertarik, si kolbu kita itu ternyata tidak mampu menampung segala kebesaran Allah. Tidak mampu. Maka kemudian si kolbu ini perlu yang namanya domir sa'an. Nah, jadi huwa itu domir sa'an. Nah, domir sa'an ini adalah domir yang nantinya mewakili seluruh kalimat atau kata-kata apa saja yang sesudahnya. Kalau jenengan ingin mencakup kebesaran Allah, ya jelas nggak bisa. Yang maha agung, yang maha besar, yang maha kudus, ya, yang maha sempurna, 99 sampai juga nggak hafal sampai hari ini ya. Ya kan? Apalagi asma-asma yang lainnya. Ya kan? Luar biasa sekali Allah maha besar. Dan itu akan diringkas, akan dicakup oleh zikir untuk mewakili semua segala kebesaran Allah. Nah, makanya di sini kita sebagai pelaku tarekat Sakariyah, jadi tolong kata guru kita, kalau zikir itu leburkan pikirannya kepada rasa. Jangan biarkan pikiran kita itu kemana-mana. Jangan harus dileburkan. Jadi kalau jenengan baca ternyata ada di kebun sampai, karena kebunnya pisangnya mau panen. Jadi hunya kebun. Ya. Oh, bu pasar kalau di sini. Pasar apa? Sabtu ya, pasar Minggu, pasar apa lagi? Selasaan ya. Pasar Jatibarang. Baik. Nah, itu saja Ibu Bapak yang harus kita perhatikan ya ketika mengucap zikir Nah, dengan waktu yang telah berjalan, kita tentunya besok punya kegiatan. Terpenting adalah kita sudah sebagai penerusnya telah melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti haul guru kita tercinta, dan alhamdulillah kita telah bersama menyelesaikannya dengan rasa bahagia yang tak bisa terukir dengan kata. Benar Ibu Bapak? Benar?